berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu kebutuhan anak-anak di usia dini, maka penuhi, tuntaskan bahasa ibunya. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan di mana dia lahir, di mana dia tinggal, dan digunakan oleh orang-orang ada di sekitarnya. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang punya anak-anak balita, banyak anak-anak kita yang biasanya mengalami keterlambatan dalam berbicara. Tapi tahukah Anda, ayah bunda, bahwa ternyata ada loh kesalahan orang tua yang menyebabkan balita kita terlambat bicara. Apa saja bun kesalahan orang tua yang membuat anak kita terlambat bicara? Saksikan terus sampai habis di channel Parents Hebat. Mari kita mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental, cerdas akal, cerdas mental. Ya bun, anak-anak kita ini ternyata adalah hasil dari didikan kita yang utama sebagai orang tua yang ada di rumah, bukan pihak lain, sekolah dan sebagainya. Ada 5 hal kesalahan orang tua yang sering kita lakukan, tetapi jarang kita menyadarinya, yang membuat anak kita sering terlambat berbicara. Yang pertama, jarang mengajak berbicara. Ini fatal ya bun kalau jarang mengajak berbicara. Karena apa? Karena anak-anak balita yang ada di rumah ya memang komunikasinya dengan kita yang ada di rumah. Misalkan di rumah hanya ada keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, ya tentunya kita ayah ibu yang sudah memiliki kosakata banyak ini yang terus mengalirkan kosakata kepada mereka melewati itu tadi, komunikasi. Mau mengambil benda sesuatu, mau melakukan aktivitas apapun, tentunya ada komunikasi yang harus kita lakukan dengan anak. Bahkan ya bun ya, seorang ibu itu harus menjadi seorang mama yang cerewet, karena mama yang cerewet ini akan membuat anak semakin cerdas. Nah loh, cerewet seperti apa? Ternyata cerewetnya masih ada tambahan kata di belakangnya bun. Cerewetnya adalah cerewet yang salihah, mama cerewet yang salihah. Mengapa demikian? Karena melalui salihah ini tadi, kosakatanya itu ternyata adalah kosakata positif yang dikeluarkan lisan dari mama cerewet salihah ini adalah diksinya adalah diksi yang positif yang itu nanti akan direkam oleh anak. Yang kedua adalah mengikuti gaya cadel anak-anak. Biasanya saat anak-anak dalam tahap masih cuing, babbling, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang belum jelas, itu biasanya aneh. Kita orang dewasa ternyata yang ikut menirukan mereka, sehingga akhirnya panggilannya pun biasanya ini contohnya dari panggilan ya bun, panggilannya namanya adalah Aisyah gitu. Ternyata anandanya belum bisa mengatakan itu, hanya bisa mengatakan i begitu. Kitanya ikut. Jadi mulai kecil anak itu panggilannya i sampai dia dewasa lah. Kenapa kok kita ngikut yang anak-anak? Ini kesalahan yang ini ketidaktepatan begitu ayah bunda. Artinya apa? Anak-anak butuh dikoreksi. Anak-anak butuh dikoreksi dari kata-kata yang mereka keluarkan. Saat mereka menangkap kata-kata tepat yang kita keluarkan sesuai maksudnya, dia respon, dia keluarkan dengan kata-kata yang belum jelas. Tetapi dia di sini sudah menyimpan bun. Jangan malah kita menambahkan atau malah kita yang mengikuti gaya cadel anak-anak. Akhirnya anak-anak tidak ada penambahan kosakata, yang ada adalah ketidakjelasan kosakata. Kemudian yang ketiga adalah jarang mengajak anak untuk bercerita atau membaca buku. Ya, membaca buku ini penting sekali bun, karena anak-anak ini perlu mendengarkan. Di buku itu biasanya ada kosakata yang sebetulnya kita jarang kita ketahui sebagai orang tua. Ada kosakata yang formal, biasanya seperti itu yang tidak pernah kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, untuk anak-anak yang tidak pernah dibacakan buku cerita oleh orang tuanya, maka dia akan mengalami keterlambatan dalam berbicara. Kemudian yang keempat, yang kesalahan orang tua nih? Yang keempat adalah sudah mengenalkan gadget sejak kecil.
Kenapa Bun? Karena gadget itu adalah satu komunikasi satu arah. Anak hanya mendengarkan saja. Tidak ada feedback dari anak-anak. Mau bertanya, mau berkomentar, tidak ada. Yang pada dasarnya anak-anak menjadi pendengar pasif. Sehingga tidak ada kosakata yang ditambah dari mereka. Dan apalagi pada gadget itu terjadi perubahan secara cepat dan kemudian gaya bahasa yang mereka keluarkan di konten-konten itu biasanya juga tidak seperti yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kebutuhan anak-anak ini gaya bahasanya lambat ya Bun, bukan cepat begitu. Jadi kalau anak-anak kita menyampaikannya artikulasinya harus jelas. Adik sudah makan, nah misalkan seperti itu. Kalau di konten-konten itu mungkin jarang ya Bun, apalagi yang dilihat oleh anak-anak mungkin seperti itu. So Bun, untuk yang ada di rumah, kalau anaknya tidak ingin terlambat berbicara, dan kalau kita ingin mencegah sejak awal, maka tolong tidak dikenalkan gadget sejak kecil. Terakhir, yang kelima ini Bun, kesalahan kita apa? Mencampur adukkan dua bahasa saat berbicara dengan anak-anak. Inginnya bilingual begitu ya Bun ya, tetapi kok tidak tepat kalau harus dikasihkan kepada anak-anak di usia dini begini. Jadi biasanya kalau kita tanya, kakak hari ini kamu happy, nah misalkan seperti itu ya, dan biasanya ini senjata orang tua ini Bun ya, no. Nah kata-kata itu biasanya kita kenalkan kepada anak-anak untuk melarang, entah maksudnya kenapa kok harus menggunakan bahasa Inggris begitu. Saat anak-anak belum kuat bahasa ibunya, kemudian sudah ditambah dengan bahasa lain yang masih belum kebutuhannya, ya akhirnya nanti anak-anak tidak paham, tidak menyerap kosakata mana yang seharusnya diperlukan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu kebutuhan anak-anak di usia dini, maka tuntaskan bahasa ibunya. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan di mana dia lahir, di mana dia tinggal, dan digunakan oleh orang-orang ada di sekitarnya. Dan kemudian sekarang lagi masa mendampingi anak-anak, sudah kita persiapkan sekarang ya Bun ya. Semoga anak-anak kita perkembangan bahasanya maksimal, karena memang kebutuhan untuk bersosialisasi diawali juga dari berbahasa. Semoga bermanfaat. Ayah Bunda, salam parents hebat.